Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat ya, gitu. Oke, di judul video ini udah sering banget saya bahas, mungkin di YouTuber-YouTuber lain juga sering bahas ini, yang katanya bagaimana sih cara desa lapangan lacak lokasi kita, ya. Ya, kita harus waspada apa enggak gitu. Apakah ini sebagian dari resiko gagal bayar? Ya pastinya gitu kan. Oke, langsung aja di video ini kita bahas ya, yang cukup sering ditanyain, terutama buat teman-teman yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi di pinjaman online, baik pinjaman online Shopee, Akulaku, Kredivo, Singa ID, apapun lah gitu kan. Kalian perlu simak lah. Nah, yang jadi pertanyaan, Bang, bener nggak sih di sel lapangan tuh bisa lacak lokasi kita? Dari mana mereka tahu rumah kita? Ya, nah itu yang jadi pertanyaan. Nah, di sini akan jadi pembahasan utama kita ya, yang akan jadi satu-satunya yang kita bahas. Oke, sebenarnya untuk ngelacak lokasi itu nggak perlu sampai ngehack HP kalian. HP kalian tuh dihack tuh nggak perlu gitu kan. Bukan seperti itu. Nah, jadi gini, pahamin ya, ada beberapa mungkin ada tiga tiga opsi nih gitu kan yang bisa kalian pahamin. Kenapa si DC ini bisa tahu lokasi kita? Oke, yang pertama nih, ini bisa bisa jadi terjadi karena pertama nih, aplikasi pinjol itu masih aktif dan punya izin akses lokasi di HP kalian. Itu yang pertama, ya. Jadi waktu kalian install aplikasi itu, kalian tuh ngasih izin kan, ngasih izin akses itu dan mulai dari lokasi kan, kontak lah, bahkan koneksi internetnya juga. Nah, kalau lokasi masih aktif dan aplikasinya juga masih jalan di HP kalian, di background kalian, otomatis datanya bisa dikirim ke server mereka. Nah, makanya buat kalian sedang gagal bayar, biar nggak dilacak lokasinya, mungkin secara sederhana logikanya, ya aplikasinya dihapus aja. Atau kalian buka di aplikasinya, kalau nggak mau dihapus aplikasinya, itu ada clear cache. Di situ ada settingan bagaimana HP kalian tidak mengizinkan akses lokasi. Ya paling ya itu yang pertama, ya. Aplikasi pinjolnya masih aktif di HP kalian dan kalian mempunyai izin akses ke lokasi di aplikasi itu sendiri. Baik di Akulaku, Kredivo, Shopee dan sebagainya. Terus yang kedua nih, dari situ mereka tuh bisa tahu lokasi yang paling sering kalian datengin, ya. Nah, misalnya kalian sering stay lama di situ, ya mereka bisa nebak itu rumah atau tempat kalian kerja. Ya, nah maksudnya gini, saat aplikasi itu masih dilacak di HP kalian masih aktif, nah dia kan ngebaca bagaimana kalian berpindah-pindah tuh, ya kan? Nah, ya poin yang kedua itu, mereka tuh bisa tahu lokasi yang paling sering kalian datengin. Misalnya berapa lama kalian tinggal di situ. Ya bisa jadi misalnya di rumah ya, udah pasti kan kita di rumah lebih lama. Oh, berarti orang ini sering banget nih di rumah ini. Lama banget nih. Bisa jadi itu rumahnya. Terus yang kedua, kok dari kalau siang dari pagi sampai sore dia di sini. Wah, bisa jadi itu kantor kerjanya. Nah, akhirnya kan ngebaca lah suatu algoritmanya bagaimana, oh ternyata dia bisa membaca pergerakan kita lamanya di suatu lokasi itu. Nah, itu logika yang keduanya. Nah, yang ketiga nih, ada akses ke media sosial. Nah, kadang tanpa sadar kita juga suka posting lokasi dong, atau ada info pribadi yang kebaca di profil kita. Nah, dari situ juga bisa dikatakan jadi bahan untuk tracking, ya. Apalagi kalau akun kita nggak di privat. Makanya nih buat kalian yang gagal bayar, tolonglah ya kalian nggak pingin dilacak sama si DC-nya, media sosialnya tolong di privat ya, bikin settingan kayak gimana lah, atau mau nggak perlu hapus akun, nggak perlu gitu kan ya, nama kalian misalnya dirubah atau di privat gitu, bagaimana biar di sini tuh tidak nge-DM-in atau nge-inbox teman-teman kalian buat ditagih itu akhirnya bisa di counter lah gitu. Nah, jadi gini, nah pernyataan pentingnya, terus apakah HP kita bisa dihack? Nah, kalau kamu pakai aplikasi pinjol resmi atau legal, insya Allah itu sejauh ini enggak ya teman-teman ya. Mereka itu enggak sebebas itu bisa bobol sistem HP kalian. Bisa masuk ke galeri atau gimana, itu enggak sampai seperti itu. Itu kalau yang legal. Tapi kalau yang ilegal sih, walau alam ya. Nah, nah yang paling umum justru akses yang kita kasih sendiri pertama kali kita install. Jadi sebenarnya bukan hack, tapi lebih ke kasih izin pertama kali kita nginstal di aplikasi itu tanpa sadar, ya. Jadi kalau pas pertama kali kita mengizinkan aplikasi itu buat diinstal,
ya kita ngizinin. Tanpa kita ngizinin lokasi, kontak, dan semuanya, ya ya kita nggak ada yang cair di aplikasi itu. Makanya secara nggak sadar, dari awal pun sebenarnya sudah terizinkan gitu loh. Nah itu logikanya seperti itu. Terus bagaimana Bang solusinya? Kalau kita khawatir nih soal pelacakan itu. Ya oke, saya akan beberapa kasih catatan ya, itu kan mungkin ada 3 doang. Yang pertama nih, matikan akses lokasi buat aplikasi pinjolnya. Itu yang paling penting. Ya. Kedua, matikan juga koneksi internet kalau aplikasi masih terinstal. Ya. Terus yang ketiga nih, kalau kamu merasa HP udah nggak nyaman banget dan takut ada yang nyusup, ya udah kalian mungkin cara satu-satunya kalian bisa uninstall, terus kalian lakukan factory reset atau alias setelan ulang ke pengaturan pabrik lah di HP kalian. Nah, itu biasanya udah cukup ampuh buat ngebersihin sistem dari aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang HP kalian. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk penutup ya kesimpulannya, DC bisa melacak lokasi kita bukan karena HP yang dihack ya, tapi karena akses yang secara nggak sadar kita izinkan sendiri di pertama awal-awal kita menginstalnya ya. Jadi nggak usah terlalu takut teman-teman. Ya kalian juga harus tetap tenang ya, waspada apapun kalau kalian sedang gagal bayar. Tapi saya bukan berarti nakut-nakutin kalau kalian sedang gagal bayar eh, pasti akan didatangin DC. Oke, sebagai catatan ya teman-teman. Gak semua orang yang gagal bayar itu didatengin sama DC lapangan. Perbandingannya gini, 10 DC lapangan pinjol akan menghadapi 1000 orang yang gagal bayar. Ya, bayangin aja. Ya mungkin dari 1000 orang yang gagal bayar akan menghadapi 10 DC lapangan. Ya masa sih kalian akan didatengin? Ya kalau kalian sedang yang tidak beruntung ya mungkin didatengin sama DC lapangan. Tapi kalau yang lagi beruntung ya mungkin nggak didatengin sama DC. Jadi nggak semua orang yang gagal bayar itu didatengin ya. Ya nggak peduli itu nominalnya besar atau kecil gitu kan. Bahkan ada orang menyatakan, "Bang, kalau misalnya saya nominal kecil cuma 500.000, gimana Bang?" Ada yang bilang katanya aman kok, tapi tidak juga. Ada beberapa teman yang nominal kecil itu datengin juga ya. Ya itu jadi si DC itu pas datang suatu lokasi menagih sama nasabah yang lainnya ternyata dia ternyata tetangganya gitu kan. Ya sekalian lewat bisa aja ditagih. Jadi nggak jadi patokan DC itu datang karena begini dan begitu. Nggak usah ditakutin kalau ada DC datang apa enggak. Gagal bayar ya sudah gagal bayar. Nggak usah yang namanya kalian maksa-maksa untuk nyari uang, nyari duit untuk bagaimana cicilan kalian atau tagihan kalian tuh dilunasin. Emang sih benar kalau melunasi pinjaman online kita punya hutang tenang. Tapi lebih tenang lagi kalau kalian bisa menghadapi masalah ini. Ingat ya, semua masalah itu pasti akan berlalu. Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain atau dibahas lagi, tulis di kolom komentar ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.